Anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 tahun ini diperkirakan bisa menembus 300 triliun rupiah. Hal ini tertuang dalam anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk sektor kesehatan yang terus naik. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran kesehatan yang sejak awal ditetapkan 176 triliun rupiah, saat ini tercatat meroket hingga 214,9 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direalisasikan untuk kegiatan testing dan tracing, insentif dan santunan tenaga kesehatan hingga pengadaan obat dan APD. Tak hanya itu, anggaran kesehatan juga direalisasikan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk lebih dari 19 juta orang, dan insentif perbajakan kesehatan, termasuk PPN bea masuk vaksin. Pemerintah mengantongi dana sebesar 34 triliun rupiah dari lelang 7 seri surat utang negara atau SUN dari total penawaran masuk sebesar 107,78 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan menyebut, lelang SUN ini sejalan dengan target indikatif yang ditetapkan, yaitu 33 triliun hingga 49,5 triliun rupiah. SUN seri FR0091 menjadi yang paling banyak diburu investor, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang dimenangkan 6,27%. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya bid lelang diantaranya penurunan imbal hasil Treasury 10 tahun yang mencapai level 1,15% dan tingginya likuiditas di pasar keuangan domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga masih menahan suku bunga acuannya di level 3,5% seiring dengan masih rendahnya tingkat inflasi domestik. Otoritas Jasa Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 bisa mencapai 7%. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyebut hal tersebut dimungkinkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kredit perbankan. Konsumsi masyarakat masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Meski begitu, Wimbo mengakui pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai sejak awal Juli dapat menjadi penahan gerak ekonomi. Berdasarkan data Google Mobility Index yang diolah oleh Badan Pusat Statistik, mobilitas di taman turun 19,9% pada Juli 2021. Hal serupa juga terjadi di tempat transit dan di tempat kerja. Sebaliknya, mobilitas warga di rumah meningkat hingga 13,2%, bahkan menjadi yang tertinggi sejak awal 2021. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS Cirata di Purwakarta, Jawa Barat ditargetkan akan beroperasi pada November 2022 mendatang. Untuk pembangunannya, proyek PLTS terapung terbesar di ASEAN ini diperkirakan akan menelan investasi sekitar 145 juta dolar Amerika atau sekitar 2,1 triliun rupiah. 3 lembaga keuangan internasional, antara lain Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societe Generale, dan Standard Chartered Bank menjadi lender di balik proyek tersebut. Kehadiran PLTS ini akan menjadi evolusi pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri. Dengan kapasitas 145 MW AC, PLTS Cirata diperkirakan mampu memproduksi listrik dengan harga jual sebesar 5,82 sen dolar per kilowatt hour. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC melarang adanya penggusuran penyewa selama 60 hari. Langkah ini disebut sebagai upaya melindungi sekitar 90% orang Amerika di tengah pandemi COVID-19 varian Delta. Hal ini menyusul berakhirnya larangan gusur CDC sebelumnya per 31 Juli yang memberikan kelegaan bagi jutaan penyewa yang tidak mampu membayar sewa selama pandemi. Studi oleh Aspen Institute menyebut lebih dari 15 juta orang atau sekitar 6,5 juta rumah tangga di Amerika Serikat saat ini menunggak sewa, dan tunggakannya mencapai 20 miliar dolar Amerika. Tindakan CDC didukung oleh legislator Demokrat yang berharap memperoleh lebih banyak waktu untuk mendistribusikan bantuan sewa 46,5 miliar dolar untuk penyewa dan pemilik unit rumah maupun apartemen.